Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dari Universitas Negeri Semarang, dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi B 2019. Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman tentang bab 5 sumber daya komputasi dan komunikasi. Nah, pertama kita akan membahas tentang peranti keras atau perangkat keras. Nah, perangkat keras komputer itu sendiri adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyediakan tugasnya. Nah, perangkat keras itu seperti PC, seperti itu. Lalu ada komponen utama komputer, itu ada prosesor. Nah, prosesor itu adalah otak yang menjalankan proses dan mengendalikan komputer. Nah, yang kedua itu ada memori. Nah, memori itu adalah area penyimpanan yang terdapat pada komputer yang terletak pada papan sirkuit utama komputer. Selanjutnya ada ruang penyimpanan. Nah, bedanya ruang penyimpanan dengan memori itu, kalau misalnya ruang penyimpanan itu dapat dipindahkan ke komputer lain. Tapi kalau memori itu tidak bisa karena sudah tertanam dalam komputer. Lanjut ada alat input atau input device. Nah, itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengendalikan komputer seperti keyboard untuk menulis data di komputer. Nah, yang selanjutnya ada alat output, yaitu perangkat keluaran yang artinya mengeluarkan data dari komputer. Nah, yang terakhir ada alat input atau output, jadi bisa input dan output. Contohnya seperti laptop yang touchscreen, seperti itu. Lanjut, alat-alat komputasi pribadi. Nah, itu ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, lalu ada telepon seluler cerdas, dan jaringan rumah. Selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. Nah, terdapat dua jenis perubahan yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Nah, mengupdate sistem operasi penting artinya bagi keamanan dan keefisiensian, karena biar tidak terkena banyak virus seperti itu, dan biar perangkat komputernya itu tidak mudah rusak. Lanjut ada perangkat lunak. Nah, terdapat dua jenis perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem dan aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem dibutuhkan untuk penggunaan komputer, sedangkan perangkat lunak aplikasi untuk memproses data. Nah, perangkat lunak aplikasi dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibuat sesuai pesanan untuk pengguna tertentu. Peranti lunak sistem. Nah, yang disebut dengan peranti lunak sistem atau peranti sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Lanjut, ada perangkat lunak aplikasi. Nah, pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang telah dikembangkan oleh programmer yang berpengalaman tanpa harus mempekerjakan programmer sendiri. Lanjut, ada komunikasi. Nah, komunikasi yaitu komunikasi sendiri adalah kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik, seringkali lebih lambat daripada ketika komputer terhubung melalui jaringannya sendiri. Kabel yang menghubungkan kedua koneksi sama, namun kebanyakan jaringan komputer beroperasi ratusan kali lebih cepat daripada koneksi yang melewati sistem telepon publik. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara, dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Protokol adalah spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antar peralatan komunikasi. Lanjut ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna.
Lanjut ada malware. Malware merupakan sebuah program yang diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mencari celah kesalahan yang ada di dalam software atau operating system. Nah, samakah malware dengan virus? Kalau malware sama virus itu berbeda. Nah, kalau ada yang beranggapan tentang virus itu, maka adalah salah. Malware dan virus sangatlah berbeda. Banyak orang yang salah kaprah mengartikan makna dari kedua istilah ini. Ada yang menganggap bahwa malware dengan virus itu sama. Anggapan seperti inilah yang perlu dibenarkan. Kita bisa lihat dari segi tata bahasanya saja dulu. Istilah malware dapat diartikan sebagai nama kelompok, sedangkan virus diartikan sebagai nama diri. Dengan arti lain, yang dinamakan virus itu termasuk dari bagian malware. Jadi, di dalam malware itu ada virus, seperti itu. Nah, selanjutnya ada worm atau cacing komputer. Worm merupakan sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menggandakan diri melalui kopian dan secara mandiri. Virus akan menyebar dengan cepat pada berbagai jaringan komputer melalui port atau lubang keamanan yang terbuka. Selanjutnya ada Trojan Horse atau kuda Troya. Nah, Trojan ini merupakan sebuah program komputer untuk mempunyai kemampuan yang tidak bisa dilacak dan seakan-akan baik untuk digunakan yang ujung-ujungnya merusak sistem, yang umumnya bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diambil dari korban secara diam-diam, yang kemudian membajaknya. Lanjut, solusi mencegah malware. Yang pertama, pasang program keamanan atau antivirus. Contohnya kayak Smartdev kayak gitu. Lanjut, update program keamanan antivirus secara berkala. Jadi, kalau kita udah punya antivirus itu, sebisa mungkin diupdate. Kalau misalnya ada notifikasi kita suruh update, sebisa mungkin kita harus mengupdate-nya. Terus jangan lupa juga update sistem operasi. Lalu ada scan komputer dengan antivirus secara berkala. Lalu jangan sembarangan colok flash disk. Lalu matikan fitur autoran. Lalu jangan sembarangan memasang program yang tidak dikenal. Lalu hindari juga penggunaan program bajakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.